Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Agung Permana Jati Putra di channelnya Bagawat Permana Jati Putra. Hari ini saya ada di Majalengka, tepatnya di daerah apa ya ini namanya? Saya lupa lagi. Jalan Pramuka. Jalan Pramuka. Terus KP-nya KP apa? KP Benz. KP Benz di daerah Jalan Pramuka, kabupatennya atau daerahnya daerah Majalengka. Hari ini saya sama teman-teman dari ini perdana ya. Perdana. Hari ini saya teman-teman dari Kareri. Ya. Kareri itu apa? Terus mereka eksis di bidang apa? Nanti kita bisa langsung ngobrol ya sama Akang ini, sama Teteh ini. Ya. Yang pertama mungkin nanti bisa diperkenalkan dulu ya. Ini namanya siapa, terus ini yang sebelah sananya siapa, Akang siapa sama Teteh siapa. Oke. Boleh Perkenalan? Iya. Mau dari ladies first atau Ladies first dulu. Ladies first dulu. Ya, perkenalkan nama saya Revani Dwi Pratiwi. Saya asli dari Majalengka dan ini partner saya. Saya Rizaldi dari Majalengka juga sama. Oke, Asyik Rizaldi dan Teteh Revani. Revani apa sih? Revani Dwi Pratiwi. Oke, panjang ya, panjang. Ya, bisa disingkat aja, bilang Pani aja. Pani aja ya. Enaknya Pani dipanggilnya. Iya. Terus ini Kang Asep ya. Iya. Kang Asep. Terus kesibukannya mungkin teman-teman juga pengen tahu kesibukan masing-masing itu apa? Kesibukannya apa sekarang? Kalau aku sendiri sekarang lagi sibuk, udah mulai lagi ngajar ya, walaupun daring gitu kan. Saya guru honor. Wis, mantap. Saya guru honor. Selain aku guru juga freelance jadi WO. Wis, banyak ya. Ngajar, gitu kan. Terus bermusik juga masih, ya perkalilingan yang sekarang sedang digeluti gitu. Oke. Ya itulah kesibukan aku gitu. Selain dari tiga itu ya selebihnya main. Oke. Refreshing. Refreshing. Iya. Oke. Apalagi mungkin apalagi ya? Udah sih ya kesibukannya cuma itu doang, cuman ya untuk bulan-bulan sekarang mungkin lagi sibuk di WO. kalau ngapel gitu nggak ada. Oh, ngapel ya ada. Senin, hari Senin ya itu mah. Itu seminggu sekali. Seminggu sekali. Quality time. Quality time. Oke. Sekarang Kang Asep bisa tanya apa? Kalau aku sih kesibukannya cuma kuliah, Mhm. bikin musik, Mhm. untuk hari ini ya udah itu doang dan main kan mah. Jangan. Iya, oke. Ketiga lagi Sip, bagus. Berarti lebih fokus pada apa ya? kuliah dulu. Kuliah dulu ya. Berarti sekarang semester berapa? Semester 8. Semester akhir. Semester akhir ya. Oh, berarti lagi nyusun lagi sibuk-sibuknya. Revani juga sama. Oh, ya, sama. Juga sama ya. Semester akhir Semester juga. akhir juga Oh. dan emang lagi nyusun. Iya. Pokoknya mah ya harus pintar-pintar bagi Nah, waktu gitu. berarti ini masih pada mencek bahasa Sunda mah jajangkar kene. Jajangkar kene krenyes kene. Berarti teman-teman dari Kareri ini masih usianya masih muda. Iya. Masih muda. Masih muda. Tapi mereka yang dibawakannya itu alat musik yang mungkin dibilang kuno ya kuno gitu. Betul. Ya kuno. Jadi mereka bisa mengimbangi. Terus mungkin teman-teman juga penasaran gitu. Iya. Kareri itu apa? Terus apa yang dibawakan dari Kareri itu? Mungkin apa ya? Saya takut salah kan? Oh, iya. Sama yang bersangkutan kan lebih enak gitu. Ya, Kareri ini sebenarnya grup yang personilnya cuma 2 orang. Wow. Ya, aku sama Asep dan Kareri itu nama dari singkatan nama kita gitu. Oh Ya. iya. K-nya itu biasa alat musik yang dispesialkan itu karinding Oke. ya gitu. Terus Re-nya itu nama saya Revani, Ri-nya itu Rizaldi. Dia namanya Asep Rizaldi. Rizaldi, Jadi karena iya. nggak mau ribet cari nama, soalnya kita nggak niat buat bikin grup band kayak gini, grup musik kayak gini. Awalnya cuma iseng-iseng berhadiah doang. Udahlah kita daripada aku nggak produktif main hari ini, kita bikin grup dulu yuk gitu kan. Dan namanya apa? Nggak kepikiran, udah aja langsung cocok dan Kareri itu juga K-nya itu ditambahin
sama teman saya sendiri yaitu Peto gitu. Peto menambahkan udah pakai K aja biar nggak nyebut Karinding Reri, tadinya Reri sebenarnya. Cuman daripada kepanjangan nih Karinding Reri apa Karinding Reri gitu, udah aja langsung Kareri biar langsung orang-orang teh langsung nge gitu, oh Kareri gitu. Oh iya ternyata itu teman-teman. Saya baru tahu. Saya udah kenal lumayan lama, cuma baru tahu sekarang sejarahnya seperti apa. Oh iya. Ternyata luar biasa. Berdirinya Kareri juga pada 2017 ya saya lihat. 2017 sudah 24 November. Udah mulai mau ke 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun tapi sangat produktif kalau menurut saya ya, sangat produktif. Apa ya? Album atau single yang pertama kali pas 2017 itu yang digarap itu apa? Album atau single dulu? Single pertama apa? Itu biasanya single yang jadi andalan atau yang menjadi apa ya? Awalan atau sejarah di sana gitu biasanya. Biasanya menceritakan teman-teman gitu perjalanannya seperti apa. Sebenarnya mah unik ya terbentuknya Kareri itu karena yang tadi saya bilang gitu bahwa Kareri ini terbentuk dari hasil kekosongan kita berdua dan iseng-iseng doang. Aku punya ide kayaknya enak nih kalau misalkan oh iya genrenya dulu belum dijelasin kan. Genrenya dulu gitu kan. Kareri ini bergenre etnik IDM. Etniknya itu dari Kalinding, terus dari kayak Campung, kayak Boong Awe, kemudian IDM-nya ya elektronik dan musik gitu kan. Jadi nyatuin kayak ya kalau misalkan orang yang udah biasa musik IDM itu di gitu kan. Iya, soalnya waktu dulu pas aku masih di Karinding Sadawaditra, karena aku sebelum masuk Kareri pernah masuk Karinding Sadawaditra, mereka kolaborasi dengan JPI. Dan dia sebagai penonton. Awalnya. Dan dia kayak yang mungkin fans gitu kali mana saya gitu kan. Ya, dan aku gak kenal dia. Gak kenal dia waktu dia lihat aku gak kenal dia juga gak kenal aku gitu. Awalnya karena aku sering nongkrong di kedai kopi kayak gini, dia juga sering nongkrong di kedai kopi dan kebetulan kedai kopi itu teman saya sendiri. Iseng dong itu siapa orang unik banget gitu kan, dia agak unik. Pan DJ pan masa iya DJ gitu kan. Dan ketika aku bilang Sep cobain yuk kenalan gitu, Sep cobain yuk musik DJ atau IDM gitu kita digabungin dengan Karinding bisa nggak sih gitu kan. Dan dia langsung bilang hayu gitu, tanpa basa-basi gitu. Dan untuk ini musiknya juga kita langsung aja ya tanpa mikirin konsep. Pas bikin single pertamanya itu kita nggak mikirin konsep apapun dan langsung jadi kosong bisa diceritain untuk permusikannya. Yang pertama itu judulnya apa? Karinding Kultur. Ya, Karinding Kultur. Iya, Karinding sama Kultur. Langsung bikin juga. Ternyata memang dari ketidaksengajaan kan ngelihat dari panggung Kang Asep lagi nonton itu bisa jadi contoh nanti buat teman-teman. Dan yang bikin saya salut, yang bikin saya sekarang salut baru berdiri berapa tahun, berarti 2017 ya? 17, 18, 19 sekarang berarti udah mau 3 tahun tapi mereka udah buat ini kasih tahu nggak gitu kan? Kasih tahu boleh ya. Dia udah mau mereka ini udah mau launching album kedua. Berarti selama 3 tahun itu mereka sangat produktif lah gitu. Produktif dan mereka konsisten terus eksistensinya tetap ada kan. Eksistensinya tetap ada di dalam. Jadi 2 album itu menurut saya jawaban eksistensi Kareri. Jadi ya teman-teman juga ya bukan hanya di dalam masalah perkaringan aja gitu ya. Mungkin saya juga merasa termotivasi sebenarnya gitu, kenapa pengen ngobrol sama teman-teman ini.
Nah, untuk yang lain-lainnya mungkin dari album pertama penggarapannya seperti apa? Terus tadi kan sejarah awalnya si Kareri itu kapan? Udah kan 2017 nih gitu. Terus channel YouTube ada kan? Ada musik. Kareri musik juga. Terus Instagram ada Kareri musik. Nanti kalau misalkan ada yang tertarik bisa kan nanti langsung DM aja ke Instagram ya. Bisa di-link juga lagunya di Spotify. Wah, di Spotify ada Kareri keren. Saya juga mau nyobain dengerin. Karena saya baru tahu. Udah kenal lama, cuman karena memang hilang kontak sempet ya. Hilang kontak, sayanya sibuk, akhirnya ya ini kita sekarang ketemu lagi dalam rangka silaturahmi aja gitu. Terus selain album, apa lagi hal yang unik dan yang bikin kalian tetap konsisten di karir ini? Bersama siapa nih tuh? Oke, boleh. Mungkin dari karirnya itu sendiri, keunikan sound, mungkin dari cara penyampaiannya dan cara mengemas itu lebih bagus lagi. Itu doang dari konsep aku. Dari Kang Asep. Ya kalau dari saya sendiri, keunikan dari tiap lagunya itu kita bisa ngegabungin instrumen apa saja dengan kalian. Nah, dari satu album itu kan ada hampir 18 lagu ya. Iya. Oh iya, 18 lagu. Yang pertama berarti 9. Ya. Oh enggak. Itu album pertama tuh sebenarnya ada 18 lagu. Oh, ada 18 lagu. Cuma kita ngasihnya cuma 12 gitu. Yang separuhnya kita simpan aja lah, itu buat nanti kalau live langsung kita bawain. Jadi eksklusif lah intinya ya, separuhnya mah eksklusif. Nah, dari 18 lagu itu suka ngasih ide gitu. Dengan judulnya juga beda-beda ya. Ada yang kultur, freak, terus nyata nightmare, apa lagi sih? Random moment. Nah, kenapa kita pakai judul yang agak simpel gitu kan, dengan pakai bahasa Inggris? Kenapa kita pakai bahasa Inggris nggak pakai bahasa Sunda gitu kan ya? Karena di dalamnya itu, dikemasnya itu pakai etnik juga loh gitu. Etnik, terus musiknya juga digabungkan dengan musik modern kayak IDM. Kenapa namanya juga nggak pakai bahasa Inggris? Terus ini juga ya, waktu pas launching album pertama itu kita juga banyak sekali keunikannya dan sangat dimudahkan sekali pas launching album pertama gitu kan ya, sedikit cerita gitu ya kan. Jadi pertamanya itu karena dapat dorongan motivasi dari teman-teman yang di Bandung. Ya contohnya album Bong Halau, makasih loh udah memotivasi, katanya udah punya banyak lagu, kenapa nggak dialbumin gitu, nggak di-launchingin. Dipikir-pikir ya mikirnya yang launchingin gampang gitu kan, butuh biaya, kan selain itu juga butuh masa, kita butuh tapi ya udahlah bentar dulu gitu kan. Aku sambil meraba-raba, dan ketika aku lihat sekitaran Majalengka, kayaknya boleh nih gitu kan buat membangkitin anak-anak juga gitu kan yang di Majalengka. Kemudian aku bilang ke teman-teman satu tongkrongan gitu kan, mau bantuin nggak? Aku mau launching album. Serius itu dalam jangka waktu 1 bulan. 1 bulan. Setelah ada obrolan sama Mang Bom itu. Abang mah cuma ngasih tau, sok, ayo ngadorong doang, gitu kan, ngadorong doang. Aku yang carinya gitu, dan aku sambil abang ngedorong, aku juga ngobrol-ngobrol sama anak-anak di Majalengka yang cukup lama, sih mengerti di bidang permusikan, yang paham lah, yang ngerti lah di daerah Majalengka. Dan alhamdulillah teman-teman saya ketika ngobrol itu banyak yang mendukung. Kemudian aku langsung nyolongan teman-teman aku sendiri, kamu jadi ketua pelaksana ya, kamu jadi ini. Dan itu dalam jangka waktu 2 minggu udah semuanya jadi tim, udah jadi tim.
itu baru jadi tim ya. Kedua, berarti 2 minggu lagi kita harus bisa memanfaatkan gitu kan, memanfaatkan. Nah dalam waktu 2 minggu itu, dalam waktu seminggu itu kita udah punya konsep, udah punya konsep dan dana. Nah dari sana, anjir dana gimana? Gitu. Aku kesana mikirnya kan kita cuma berdua. Iya benar. Iya berdua. Kalau misalkan banyak kan mah lebih gampang ya ibaratnya. 2 chef, kita galau nih sama Asep, gimana gini. Dan tiba-tiba aku dapat rezeki untuk nyata. Alhamdulillah kan rezekian. Kalau misalkan emang niat kita benar nih. Terus dari sana aku ngumpulin juga dalam waktu seminggu itu aku ngumpulin musisi Majalengka. Mau diajak kolaborasi ngisi di acara aku gitu, di acara album aku gitu, tapi nggak terlalu banyak. Ada Gilang Balok, terusnya ada Pix, terus ada Hello Rap, ada siapa lagi? Pokoknya banyak, ada 6 gitu loh. 6 musisi Majalengka. Dulhead yang kayak gitu. Dan itu yang beda genre dan usianya masih muda. Wah. Hidup udah semut beranak-anak muda. Saya kadang suka malu sendiri. Enggak usah malu. Kadang suka malu sendiri. Tapi itulah, ini motivasi buat teman-teman yang masih muda-muda ya. Tadi pengerjaan album selama untuk launching album pertama kan 1 bulan dikerjakan sama 2 orang. Iya. Asep lebih kepada teknis musik, dan Rifani lebih kepada teknis persiapan di lapangan. Oke, itu luar biasa. Cuma 2 orang. Dan pas masalah dana, mungkin agak bingung. Tapi itu ternyata ada rezekinya. Oke. Selama masih ada niat baik, pasti selalu ada jalan. Betul. Dan jangan pertamanya sih aku kayak minder gitu, minder. Kita kan cuma berdua gitu kan. Dan genre musik kita tuh jarang gitu di sini gitu kan. IDM etnik, apalagi pakai Karindi gitu kan. Mikirnya kayak gitu. Bisa nggak ya ini anak-anak mendukung? Dan ketika yang 6 ini band musisi Majalengka ini ngobrol gini, mereka ngedukung banget gitu. Mereka ngedukung banget dan pas acara jadi alhamdulillah dong. Kayak aku yang nyatuin semua genre yang ada di Majalengka. Karena dari popang ada, reggae, terusnya rap, hip hop, terusnya dari Rebo Nyunda juga ada yang etniknya banget. Iya, khusus etnik gitu ya. Khusus etniknya. Terusnya kayak indie-nya juga ada gitu. Ya banyak pokoknya mah kayak nyatuin aja gitu. Dan di sana dan beres launching album aku, anak musisi Majalengka. Mantap. Jadi tuh naik oke. Jadi mulai bermunculan, mulai kayak bilang, anjir beren si Repani sama si Asep bisa nih. Kenapa orang itu gitu. Nah, itu harus teman-teman juga harus apa? Ya teman-teman yang nonton, yang melihat ini kita lagi ngobrol, lagi kongres, nggak waktu beres-beres. Jadi intinya mah kita harus tetap optimis. Walaupun dijalankan sama 2 orang. Betul. Ini sama 2 orang. Kalau menurut saya pasti ini memerlukan banyak waktu, banyak untuk berpikir, mengeluarkan biaya yang besar. Tapi mereka bisa. Kenapa kita tidak? Gitu. Luar biasa lah intinya. PTKL pasti ada gitu kan, tergantung orang tergantung gitu, ya betul. Apakah ketika dikasih PTKL kalian ambruk atau misalkan tambah naik? Aku di sana pernah dikasih bukan satu hari ya, pernah dikasih bikin down sama orang, didownin sama orang, bilang katanya pan 2 orang emang bisa, pan butuh biaya, terus emang sama masyarakat orang-orang di Majalengka senang bakal datang terus tek nerima terus kamu datang di nyana apakah rek orang mah ngawe kumaha gitu kan ya bisa terus dari sana tuh kayak gimana gitu hampir belum banget. Cuman ketika aku lihat tim aku kan ada tim juga ya, timnya juga teman-teman aku sendiri gitu dan mereka siap membantu. Lihat tim aku mereka ngasih bisa dan aku yang sendiri kayak bisa dan itu milih tanggalnya itu gara-gara mimpi. Oke. Tanggal launchingnya itu album pertama itu aku mimpi.
Mimpi ketemu Arjuna atau Gatot Kaca atau siapa? Nggak tahu, kayak mimpinya tuh kayak ada angka 2 sama angka 8 waktu itu ya, 8. Udah pas bangun anak-anak bilang tanggal sabaraha launching teh langsung aja terus tanggal 8. Oke. Paling malam Jumat beneran serius biasa. Dan Rifani nggak ngeh itu malam Jumat mungkin. Nggak. Oke. Dan itu nggak ngeh banget malam Jumat. Ya udah, ambil salah. Oke. Itu Iya. ada keunikan nggak ketika ketika bermain si Kariding ini itu dari Asepnya tadi kan dari Rifani. Dari Asep kan tadi udah ini dari show-nya. Nah, sekarang dari Rifani apa keunikan si Kariding itu apa? Kenapa sampai ngebetnya sayang banget kayak gitu ke si Kariding itu? Apa gitu yang bikin unik? Yang bikin uniknya tuh dari suaranya. Terus dari kita udah kenal sama si Karidingnya, nanti bisa kalian rasakan lah ketika sudah kenal banget dengan Karidingnya gitu. Soalnya dari kan orang-orang ngedengerinnya bertong doang ya, ternyata itu bisa lebih kayak bertong, etong dan lain sebagainya, bisa dimainin sama kita, dikembangkan. Dan itu satu hal yang menurut aku orang lain juga yang pegang hari ini rata-rata susah lah gitu kan, kebanyakan susah, dan ketika udah bisa pegang hari ini nggak mau lepas lah ibaratnya kayak betul. gitu. Betul sekali. Dan tadi yang dibilang kenapa si Kariding itu punya variasi masing-masing. Oke. Saya bisa membedakan Kariding yang ada di Majalengka sama yang di Kuningan. Iya. Di Kuningan itu disebutnya lentong. Lentongnya itu ada. Jadi dia mengadopsi dari musik-musik atau yang didengar ada judulnya kunang-kunang mabur atau apa. Jadi direfleksikan ke dalam ketukan Kariding. Ternyata memang dari dulunya sudah ada gitu. Jadi apa yang diceritakan sama Pak tadi, pengalaman pribadinya itu memang ada. Saya pun sendiri merasakan gimana cara memainkan Kariding itu bukan hanya 1 atau 2 nada. Ternyata bisa variatif, bisa banyak lah gitu. Dan itu dibuktikan di wilayah Kuningan itu ada. Jadi bukan nama yang penasaran buat main Kariding atau ini Kariding, bisa lah nanti ya, bisa komunikasi di DM ya. Tapi kalau yang penasaran, kalau misalkan pengen ngedengar buru-buru sekarang bisa di Spotify, di iTunes, di apa sih, di YouTube ada gitu. Terus harapan dari KRI sendiri, utamanya para pejuang ini, pejuang perkarindingan gitu, para pejuang karinding di wilayah Majalengka ini, karena memang ngasih warna berbeda, ngasih jenis musik atau genre yang baru gitu. Mungkin kan orang lain tadi yang Rifani ceritakan, apakah bisa menerima? Tapi ternyata kan kebanyakannya baik yang menerima gitu. Oke, jadi halo dulu dong. Thank you. Itu motivasi kan? Motivasi juga gitu. Jadi harapannya apa untuk teman-teman ini? Harapannya sih harus tetap semangat, walaupun ya musik ini musik tradisional, tapi harus semangat untuk mengembangkan musik itu lebih maju lagi, dan mungkin buat karirnya. Karirnya juga lebih maju lagi dalam beraktivitas bermusik. Oke, dari Fani. Kalau aku sih harus lebih konsisten lagi. Selain itu juga terus mencari warna baru dari setiap lagu atau setiap album yang kita buat gitu kan. Terus dari sana juga ya pokoknya intinya kalau misalkan kita pengen berkarya itu harus konsisten dulu sih. Kalau misalkan udah konsisten gampang. Dan jangan gampang nyerah, soalnya dalam perjalanan si karir ini banyak sekali yang menjatuhkan gitu kan. Itu sangat wow gitu. Apalagi kita berdua gitu. Cuma berdua, kita mau ngobrol sama siapa? Enggak ada rencana buka lowongan gitu. Rencananya sih nggak apa-apa megang setrum. Ada sih rencananya pengen ngerekrut vokalis gitu. Vokalis. Tapi kita belum nemuin vokalis yang mungkin
cocok sama kita Nah, berdua bener. gitu. Bener. Karena kalau misalkan dalam satu grup itu harus ada kecocokan dulu. Iya, Kalau misalkan betul. nggak ada nanti ya Bisa kelas. Iya benar. Kadang-kadang kita beda pemahaman, beda pendapat, kita nggak saling ngerti lah satu Iya. sama lain pasti ada aja gitu. itu sulit banget, beneran nyarinya sulit Bener. banget. Tapi saya bisa ininya dari kebetulan sampai bisa bikin album, terus bisa berkarya bareng-bareng. Tapi ada mungkin ya kalau flash sedikit. Oh ada dong. Ada mungkin ya. Sering ya, tapi tetap konsisten. Oke, mantep. Gitu. Wajar lah. Iya, pasti benar-benar. Ada aja lah masalah kecil, tapi harus bisa diselesaikan kan. Tapi Adi berarti konsisten sama tujuan atau fokus sama tujuannya teman-teman. Jadi kita sudah satu visi dan satu misi ternyata gitu kan. Karena kalau bikin grup itu emang harus punya tujuan ke depan, harus punya visi misi, dan yang harus jelasnya itu ya konsistenan kita. Iya. Dan karya kita tuh mau dibawa kemana? Apakah mau ke apa sih? Hanya sebatas didengarkan oleh diri kita sendiri, atau misalkan pengen untuk orang-orang juga? Kan ya dari sana sih sebenarnya visi misinya gitu. Dan kita bertujuan aku pengen keluar Dari kayak gitu. Negeri. Amin. Akhirnya semoga hari Semoga mungkin semoga lah setiap harapan atau setiap karena memang kita sedang menjalani prosesnya. Nah, mungkin apa lagi yang akan disampaikan setelah? Oh iya, satu lagi saya lupa. Saya dengar teman-teman katanya mau launching album kedua. Rencananya, itu masih dirahasiakan ya? Masih dirahasiakan, tapi akan ada bocoran sedikit gitu kan. Ini khusus loh, khusus di channelnya Bagawat Permana Jati Putra. Iya, betul. Jadi rencananya sih KWB, alhamdulillah gitu kan, dari awal tahun kita kan nggak ada acara apa-apa karena corona ya guys, gitu kan. Semua orang juga pasti mengalami seperti itu. Tapi kita tetap dalam masa corona itu kita bikin lagu gitu kan. Dan alhamdulillahnya itu kita ditawarin manggung, ditawarin konser 1,5 jam. Konser. Konser 1,5 jam. 1,5 jam. Jadi khusus Kareri itu. Iya. Jadi itu berkah dari corona. Ternyata juga. Album dan manggung. Langsung manggung. Streaming di YouTube. Di YouTube nanti pokoknya aku lupa lagi nama YouTube-nya apa gitu. Nanti boleh cek aja di Instagram Kareri untuk informasinya. Itu tanggal 11 September di Bandung. Kita bakal kolaborasi, bocoran gak sih ya? Bocoran boleh? Boleh, silakan justru itu nanti takut. Pokoknya kita bakal kolaborasi sama grup band IDM di Bandung yang udah dunia. Aku pakai inisial aja ya, kalau BS dengan BS kejutan gitu kan. Dengan BS. Dan kolaborasi sama Bom Bom Riot dan Aokid juga. Okid juga. Okid Karimi Ketek. Ya, Karimi Ketek. Mantap lah. Ya, itu sekalian sih sebenarnya dari konser itu sekalian nantinya kita bakalan launching album yang kedua. Yang kedua, berarti berbarengan waktunya atau? Pertama itu spesial gitu kan, dan yang nanti ada hari lagi untuk launching. Oh, jadi beda hari. Beda hari lagi. Tapi yang perdana ya di tanggal 11 September itu. Oh, perdananya di tanggal 11 September setelah libur beberapa bulan ini. Iya. Jadi ternyata ketika masa pandemi ini bukannya kita malah tidur aja, ternyata masih banyak karya-karya yang diciptakan oleh teman-teman yang luar biasa sekali ya. Mungkin apalagi atau unik nih di album kedua. Oh iya masih ada. Ya, masih ada. Kan? Ya karena kita terlalu unik. Lagi dia unik sekali. Oke, untuk di album kedua ini kan, di album pertama kita mengkhususkan hanya berupa instrumen saja di album pertama karena kita nggak ada basic nyanyi, aku nggak bisa nyanyi gitu kan, jadi ya udahlah kita instrumen aja, tapi kita konsisten dengan instrumen itu. Terus di album kedua ini kita kolaborasi. Oke, berarti semuanya
kayak model bukan sih, kayak model featuring itu dari setiap albumnya tuh pokoknya mah semuanya featuring. Nah yang pertama itu udah kegarap sama kita, yaitu sama Gilang Balok. Lagu tentang kehidupan, bisa langsung dengerin di Spotify, udah rilis, itu yang single pertama di album kedua. Di Instagram, di YouTube juga udah ada. Kemudian kolaborasi sama Bobo Briot, itu kita Kareri featuring metal, genre etnik, IDM dan metal. Wih, luar biasa. Bisa nanti ada 3 genre ya, bisa digabungin sama 2 orang. Nah itu luar biasa. Terus yang ketiga itu kita sama saudara aku sendiri, namanya si Sakis, kita featuring sama Sakis, dan itu suara dia tuh ya pop sih, lebih ke pop ya. Suara dia tuh kayak Billie Eilish. Wow. Dan liriknya itu kita pakai lirik bahasa Inggris. Ada kemajuan. Ada kemajuan. Harus. Terus nanti kalau jadi juga kita sama Denny Yuanda, kita sama rapper Majalengka juga. Denny Yuanda lagi digarap. Udah sih sama mereka. Dan itu 9 lagu. Itu udah 3 tahun ya. 3 tahun dan 2 album. Juara. Mantap lah pokoknya. Ternyata konsistensi ya. Dan cara pembuatan juga aku bikin beat, kasih ke Revani, gimana ini kalinya, nanti kamu rekam kasih aku. Oh gitu. Oh iya, rekamannya nih. Rekamannya. Iya. Dan aku pilih dulu kalinya gimana. Dan mixing gimana cara kalian itu masuk ke suara kick, suara snare, suara bass, dan aku juga mungkin belajar tentang masalah mixing juga. Kita langsung sendiri gitu, nggak ke studio. Kita mixing sendiri di rumah. Ngerekam juga kita di rumah ya, yang metal kita di rumah. Serius. Yang metal kita di rumah. Wah. Kecuali yang reggae karena kita udah punya konsep kalau dari setiap bikin lagu. Misalkan lagu A, kita bikin dulu konsep ya, bikin konsepannya kayak gini. Nanti si Karininya masuknya di awal, terus nanti di tengah misalkan nggak ada nih, nanti di akhir ada, atau misalkan kita disemat-sematin aja gitu, dipas-pasin gitu yang enakan. Tapi udah pas live mah kita bakalan beda dengan yang di lagu si Karininya gitu. Nah, inilah ternyata yang bikin, untuk saya pribadi lah, banyak sekali hal-hal yang yang bisa diambil dari teman-teman KRI. Hanya dengan 2 orang tapi mereka bisa bikin album, udah mau yang kedua, terus konsistensi mereka, eksistensi mereka terus, jadi bisa menyebarkan aura positif ke teman-teman yang lain. Jadi teman-teman yang lain, bukan hanya genre Karinding dan IDM saja kan, ternyata banyak. Jadi bisa membangun jaringan yang lain. Ya mungkin silaturahmi hari ini atau sekarang mungkin cukup sampai di sini. Tapi saya harap nanti muncul lagi di sini. Semoga ya. Nanti semoga. Nanti semoga. Jadi intinya mungkin ada pesan-pesan dari Kareri buat teman-teman yang nanti nonton, pesan-pesan yang mungkin seputar apalah, terserah Rifani lah, pesan-pesan apalah gitu dari Kareri sendiri. Ya. Mungkin pesan-pesan saya sendiri ke yang punya karya, yang punya band, konsisten, harus konsisten. Kunci pertama biar kalian nggak diam itu adalah konsisten. Terus buatlah karya semenarik, bukan semenarik ya sebenarnya, bebas kamu berkarya seperti apa gitu kan. Pedenya dulu deh gitu kan. Pedenya dulu dan ayo kita keluar gitu kan, jangan diem aja gitu. Kan suka ada yang bikin karya tapi nggak mau dipublish gitu kan. Udah kita nyobain buat ayo bangkit gitu kan. Walaupun misalkan ada yang pasti ada aja yang nggak nerima atau gak bodo amat, cuek aja gitu kan. Karena berkarya itu bukan masalah soal enak enggaknya, tapi
gimana kitanya seneng enggaknya bodo amat, lu mau dengerin juga nggak apa-apa gitu kan. Dan ini mah karya aku sendiri gitu, kadang seperti begitu. Dan untuk di kali ini ayo kita budayakan lagi kebudayaan yang udah hampir punah, kita up lagi ke atas karena gak ada salahnya buat nge-up kebudayaan kita sendiri gitu, daripada kita melupakan gitu. Hidup dari Kang Asep ya konsistensi dan mungkin karya harus diperbagus lagi. Dari komposisinya juga. Iya. Udah semangat. Terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu, nanti next ada obrolan lagi sama teman. Kalau misalkan yang masih penasaran bisa cek di Instagramnya Kareri Musik, terus di YouTube-nya juga ada Kareri Musik, dan kalau pengen ngedengerinnya ada di Spotify ya, Spotify Kareri juga. Oke, mungkin sampai di sini dari saya. Nanti kita ketemu di perjalanan yang lainnya. Besok-besok kita mau garap pocong di Karungan. Pocong di Karungan apa ya, kebudayaan nanti. Jadi intinya itu ya. Jangan lupa, saya nggak perlu di subscribe lah, cuma ditonton aja udah. Itu aja ya. Semoga hal ini menjadi hal yang positif buat kita semua. Semoga menjadi motivasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.